Halo, kembali kita berjumpa di video ini. Video kali ini saya akan membahas gimana sih caranya buat memakai Git secara dasar, terus juga menggunakan CI/CD atau Continuous Integration dan Continuous Deployment, sama kita juga nyobain pakai Docker. Nah, sebelumnya saya juga udah nyoba-nyoba, jadi semoga yang sekarang ini lancar sih. Oke. Jadi di sini saya akan pakai Google Cloud Shell. Cloud Shell ini seperti layaknya uh, server ya yang diberikan oleh Google secara gratis. Dan saya akan mencoba nge-hosting atau ngambil atau menyimpan si websitenya di sini. Nah, website yang kita akan bangun ini akan menggunakan framework Laravel. Jadi kita akan coba membangun framework Laravel 5,8. Nah, untuk itu kita bikin dulu atau kita pindah dulu ke folder ya. Di sini saya pakai projects. Kalau misalnya teman-teman baru pertama kali pakai Cloud Shell bakal kosong, jadi bikin si direktorinya dulu. Bisa pakai dari tombol ini atau pakai code di konsol. Nah, dan di Google Cloud Shell ini sudah banyak aplikasi yang terinstall, misalnya Git, terus Composer, terus Docker juga ada. Jadi tinggal pakai aja enaknya kalau pakai Google Cloud Shell. Oke, kita clone dulu. Yang versi 5,8. Nah, keuntungan lain selain tadi sudah terinstall, biasanya nanti kalau mau menginstall sesuatu di projectnya kayak Composer atau yang lain, dia kecepatannya lebih cepat daripada memakai komputer lokal kita, karena ya namanya juga cloud ya, mesin Google, jadi pasti konektivitasnya lebih tinggi daripada koneksi lokal kita. Nah, udah nih muncul Laravel, kita ke foldernya. Nah, tapi di sini dia masih mengacu ke si repository awalnya. Kenapa begitu? Bisa kita cek di sini. Nah, originnya masih ada. Pergi origin get git remote get URL of origin. Nah, jadi masih ke si repository Laravelnya. Kita harus ubah dulu. Nah, coba kita cek lagi. Dia masih remote ke sana, tapi seenggaknya si branch-nya masih tetap udah nggak apa-apa. Kita ubah aja git branch modify to master git remove git kebalik git remove lupa namanya. Nah, kita cek lagi git remove, nggak ada. Nah, baru kita bikin
si repositorinya kita. Di sini saya pakai service-nya GitHub. Kita bikin yang baru, latihan CI/CD Laravel. Public aja. Kalau private sekarang udah bisa sih, dulu belum bisa. Latihan caranya saya udah bikin, cuman belum udah pakai yang udah dibikin. Tapi kurang lebih sama. Nanti kalau udah dibikin hasilnya kosong seperti ini, nah kita bakal push yang dari cloud shell ini, atau misalnya dari laptop teman-teman, laptop PC teman lokal, file lokal dari laptop atau PC teman, dan kita add remote-nya, lalu kita bikin dia base-nya jadi master. Nah, kita cek, udah ada. Sekarang kita bikin dia jadi, tadi salah nih, tadi salah karakter. Nah, sekarang jadi master chip. Nah, terus di sini git push min origin master. Ini buat nge-push atau masukin si file ini ke di repo ini. Nah, tapi sebelum itu saya mau rename dulu aja deh. Rename dari Laravel ke latihan CI/CD Laravel. Nah, jadi berubah namanya. Ya bisa juga sih pakai rename, tapi ya udah. Biasa pakai konsol. Terus jangan lupa masuk lagi. Nah, di sini karena kita sekaligus latihan untuk CI/CD sama Docker, saya nggak mau push dulu. Jadi kita setup dulu buat CI/CD-nya. Nah, di sini kita CI/CD-nya pakai Travis di travisci.com. Nah, saya udah nge-activate, jadi dia udah terkoneksi sama si GitHub-nya. Dan di sini coba kita cari. Oke, nggak ada sortingnya. Nah, di sini. Ini build yang dulu. Nah, kita setting dulu. Nah, ini harus kita masukin ntar buat password sama username Docker. Nah, nanti video ini bakal aku cut, nanti bakal muncul di atas. Oh ya, sebelum itu, memotong, jangan lupa teman-teman juga bikin akun dulu di Docker Hub. Di sini saya udah bikin. Terus kalau bisa, nah kalau bisa di link akunnya. Cuman nggak harus sih, cuman ada baiknya di link. Terus tujuan dari Docker Hub ini apa? Buat kalau misalnya udah di build si Dockernya kan jadi image itu kayak operasional yang bisa diinstal di mana aja. Nah, ntar ini tuh si Docker Hub buat ngeliat dan mempublikasi punyanya kita gitu. Jadi kita bisa lihat punyanya orang lain, atau begitupun sebaliknya kita bisa share terus bisa dipakai juga oleh orang lain gitu. Nah, jadi jangan lupa dibikin, terus diingat-ingat passwordnya sama username-nya buat nanti dimasukin ke settingan si Travisnya ini kayak gini. Cuman saya belum bikin.
Oke, sip. Udah saya masukin si Docker password sama Docker username-nya. Nggak kelihatan kayak gini. Tapi jangan lupa pastiin itu bisa di all branch sama jangan dinyalain pas waktu blog biar nggak kelihatan. Kalau udah, kita nge-setup eh, si ICD-nya si Travis. Sekarang kita bikin new file .travis.yaml. Nah, kalau misalnya nggak muncul, teman-teman bisa lihat di sini ke hidden file. Nanti bakal muncul. Nah, terus apa sih yang dimasukin? Ini aku bakal kupas aja karena nggak terlalu ingat juga. Nah, tapi bakal dijelasin. Jadi nanti si Travis ini pas waktu kita push si branch-nya, entah itu master atau apa, develop ke si repository-nya, dia bakal bikin konsepnya, dia bakal bikin virtual machine, terus dia bakal nge-build si project-nya. Nah, setelah di-build, dia ngapain? Sebelum itu dia nge-build dulu VM-nya apa. Oh, pakai Linux OS-nya, terus bahasanya PHP, distronya Trusty. Versi berapa PHP-nya? 7,1 seharusnya. Ini karena buat Laravel 5,8 ya, seharusnya 7,1. Terus setelah nge-build, oh ya, sama ada service Docker juga dia bikin juga. Setelah di-build, dia bakal ngelakuin pekerjaan ini. Jadi ada dua grup tes, stage test. Kita namain unit test. Ya, tujuannya buat nge-unit test si Laravelnya. Dia bakal self update si komposernya, bakal install, terus bakal copy si environment variable-nya dari example ke yang biasa. Terus dia bakal generate si key app-nya. Terus, nah ini bakal ngejalanin PHP unit atau unit test PHP di ini test feature example test. Kalau kita lihat di sini, test feature example test, simple. Dia cuman ngecek kalau di URL base-nya atau di slides-nya itu dia statusnya 200 atau oke. Artinya berjalan dengan sempurna. Nah, terus job keduanya adalah ngebikin image Docker. Jadi setelah aplikasinya kebangun, dia login dulu ke Dockernya. Makanya tadi kita harus setup dulu Docker password sama Docker username-nya. Terus kita build dengan tag Travis CI build stage table semuanya. Terus kita cek apakah image-nya jadi atau enggak. Terus kita masukin tag dia ke username mana. Ini bisa diganti namanya tadi apa, latihan CICD, latihan CICD. Terus di push dan nantinya bakal muncul di Docker Hub-nya kita. Itu ceritanya. Itu yang buat Travis.yaml-nya. Nah, pas waktu nge-build, apa aja sih perintahnya emang gitu. Nah, itu harus di-setting lagi. Si Docker-nya itu harus di-setting lagi. Caranya bikin file baru namanya Docker file. Nah, jadi perintah yang ada di sini di Docker file itu bakal dijalanin pas waktu si Travis-nya jalanin perintah Docker build gitu ceritanya. Nah, saya nggak terlalu apa juga, jadi saya kupas dari coba-coba sebelumnya. Di sini gunanya from itu buat pakai pre-built image. Jadi misalnya di sini maksudnya apa? Maksudnya sebelum kita
nge-build si projectnya kan kita perlu si servernya dulu ya. Kita bikin servernya dulu pakai image ini. Kebetulan sudah dibangun oleh usernya, namanya 123 terus di tagnya CICD. Jadi kalau misalnya cuman ke sini, itu tuh si ininya doang, si projectnya doang, kita harus nge-reference ke si image-nya dulu supaya bisa nggak error. Terus di sini dia pakai sintaks baru docker, karena kalau misalnya pakai perintah maintainer, dia udah deprecated, bisa dilihat langsung dikasih warning dari si Google PowerShell-nya, dia sudah deprecated. Terus pas waktu saya lihat dokumentasinya lebih bagus katanya pakai label maintainer kayak gini. Ya, terus perintah berikutnya atau layer berikutnya, nah ini kayak image layer. Jadi perintah itu bisa disebutnya juga layer. Perintah berikutnya itu buat install Prestissimo. Prestissimo itu apa? Jadi kan kalau misalnya di project Laravel atau project yang pakai framework Laravel, dia harus install dependensinya menggunakan Composer. Ini yang teleponnya. Nah, dia bakal membuat si instalasi dependensi dari si project kita ini lebih cepat karena dibikin asinkronus, jadi bisa jalannya paralel gitu. Jadinya biar installnya lebih cepat, nggak ditambahin juga nggak masalah gitu. Terus di sini kita bakal membuat folder buat nge-host aplikasinya. Terus setelah itu di install deh dependensinya, kita kompas si komposer JSON-nya. Terus kita install, terus kita copy code base-nya, terus kita finishing. Jadi dibikin dump folder-nya, terus di buat keluar komposer .log-nya, terus diekspos ke port 8080 biar bisa diakses. Jadi recap, kita bikin .travis.yml dulu itu buat CICD ke Travisnya. Terus ketika dia masuk ke perintah docker build, dia bakal ngejalanin perintah yang ada di docker file ini. Nah, kalau udah, kita bisa lihat di git status, dia belum ke track. Remote-nya kan udah kita ubah ya. Jadi kita git add si perubahannya, kita commit dengan pesan misalnya first commit kayak gini. Udah di commit, kita push git push origin master. Jadi di branch-nya master masukin username sama passwordnya. Nah, maka kalau kita refresh, ntar di repository yang kita udah bikin bakal muncul nih si file-filenya beserta si Travis YAML sama docker file yang kita bikin. Nah, karena udah ke push, kita bisa lihat di Travisnya ada trigger. Belum ada, mungkin karena baru pertama kali ya. Nah, sekarang sambil karena belum ada, kita coba tes. Kita misalnya mau ubah readme-nya nih, kan karena masih Laravel ya, kita ubah project ini adalah project
yang digunakan buat latihan CI CD dengan framework Laravel. Misal dan demikian. Commit. Nah, sekalian latihan Git, karena ada perubahan di servernya, di GitHub-nya, yang itu mensimulasikan kalau misalnya ada teman developer yang lagi bikin kerjaan terus di push jadi berubah gitu ya, misalnya versi code-nya, kita bisa ambil perubahan itu, nah, atau kita synchronize. Caranya kita cek dulu branch-nya masih master kan. Jadi jangan lupa kalau branch-nya harus sama. Kita ketikin git pull origin master, nanti dia bakal tersinkronisasi seperti ini gitu. Jadi kita udah belajar push sama pull, clone, terus sekarang kita mau bikin branch baru deh, git branch dev. Nggak usah pakai min. Nah, jadi sekarang ada 2 branch atau 2 versi. Kita pindah sekarang ke versi dev. Menggunakan tadi perintah git checkout. Oke. Nah, terus di sini sudah ada dan di branch master. Berarti pas waktu tadi ubah atau nge-commit readme, dia bakal nge-trigger nge-build-nya ini si CI/CD-nya dari Travis ini. Tapi intinya setiap kali ada commit ke master atau setiap kali ada merge, dia bakal build ke si Travis CI-nya. Nah, ini lagi ngejalanin job pertama. Job pertamanya ngapain? Nah, kita bisa lihat di Travis YAML-nya, dia lagi ngelakuin unit testing. Nah, ini bakal cukup menghabiskan banyak waktu walaupun dia ada di server, karena dependensinya banyak kalau Laravel. Nah, PHP 1 jam sama. Oke, berarti seharusnya nggak ada masalah sih. Belum. Oke, bakal di post dulu videonya, nanti bakal dilanjut lagi kalau udah ada update. Oke, udah ada update. Jadi ternyata testing unit testnya udah berhasil. Pas waktu install dependensi, terus dia coba unit test sesuai. Lanjut ke job kedua, yaitu ngebikin Docker, nge-build Dockernya, terus kita publish ke si Docker Hub-nya. Nah, tentunya ntar kita harus, kalau misalnya mau mempelajari lebih lanjut atau misalnya mau diimplementasikan ke project atau misalnya tertarik jadi DevOps, tentunya nggak setiap commit atau push bakal dipublish jadi Docker image ya. Tentunya itu ketika kalau misalnya kita nge-push tag atau version tag di GitHub-nya. Oke, pull-nya berhasil, pull dari si Docker ini, Docker build state, nggak berhasil bikin home tab-nya. Nah, saya coba benerin dulu, nanti bakal dilanjut lagi kalau ada update sudah berhasil. Oke guys, jadi udah bisa kita tadi aku berusaha resolve si Dockernya.
ternyata itu ada masalah pas waktu bikin folder. Ini nggak usah ternyata, karena tadi nggak bisa nge-create, mungkin kurang sudo atau apa buat, atau permissionnya maksudnya buat nge-create nya dari si Travis nya, mungkin kurang ngerti juga. Tapi pas waktu dicek emang masalahnya di situ doang sih, nggak bisa bikin si foldernya. Terus dia akhirnya langsung update, bisa langsung update dari komposernya, terus langsung bikin nge-build dan di push si dockernya. Sekarang kita coba cek di sini, kita refresh apakah ada atau tidak. Nah, sip, udah masuk, sudah terpublish. Nah, versi defaultnya latest. Jadi kalau misalnya kita nggak kasih tag, dia nggak perlu dikasih ini tag. Misalnya kita mau ambil dari yang tadi barusan kita bikin, langsung aja copy. Oh sorry, nah gitu. Karena kalau dari Docker secara default di dokumentasinya dia bilang bakal pull-nya dari tag-nya yang latest. Sip.